Selamat datang di Balikpapan, kota minyak, kota energi, sekaligus kota yang menyimpan jejak sejarah dari kolonial, perang dunia, hingga masa awal kemerdekaan. Mari kita telusuri cagar budaya penting yang menjadi saksi perjalanan kota Balikpapan. Menuju rumah panggung Dahor yang terletak di Jalan Lejen Suprapto, RT 43 nomor 1, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat. Rumah Dahor merupakan sebuah rumah panggung yang dibangun pada tahun 1920 oleh Batavia Petroleum Maskapai, sebuah perusahaan minyak Belanda. Dan kini menjadi salah satu cagar budaya yang penting di kota Balikpapan. Menampilkan arsitektur bangunan berbahan beton yang dipadukan dengan kayu pada masa tahun 1920-an. Bangunan utama bertipe panggung dengan pondasi yang bercampur beton dan bagian badan bangunan menggunakan bahan kayu ulin, meranti, dan juga bangkirai, serta terdapat bangunan pendukung di bagian belakang utama. Bangunan pendukung menggunakan pondasi beton dengan lantai tehel, dan juga terdapat tambahan teras dan tangga di bagian depan serta lorong yang menghubungkan antara bangunan utama dan bangunan pendukung. Bentuk atap bangunan berbentuk perisai, dan kini rumah panggung Dahor difungsikan sebagai pusat komunitas, ruang edukasi, koleksi foto-foto lama, dan artefak yang menceritakan sejarah kota Balikpapan. Di balik kemagahan kota Balikpapan, ternyata ada satu peninggalan sejarah yang penuh makna. Sekarang kita lagi ada di Meriam Jepang nomor 1. Meriam Jepang nomor 1 dan 2 Sidodadi terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Balikpapan Barat. Lokasinya tidak jauh dari eks rumah sakit Belanda yang dahulunya disebut Nica Hospital yang berhadapan dengan Teluk Balikpapan. Di lokasi ini terdapat dua meriam yang berdiri sejak tahun 1942 sampai 1945 yang merupakan peninggalan Kaigun, Angkatan Laut Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Senjata ini dulunya digunakan untuk mempertahankan wilayah penting, terutama kawasan kilang minyak. Digunakan sebagai senjata anti pesawat atau penangkal serangan udara yang berlokasi strategis dan berhadapan dengan Teluk Balikpapan. Meriam Jepang terbuat dari besi baja berbentuk silinder yang memiliki dua laras yang berfungsi sebagai laras peluru untuk ditembakkan. Pada bagian belakang terdapat sliding bridge yang berfungsi sebagai penahan hentakan ketika peluru ditembakkan. Kekuatan luncur daya tembak berkisar daya jangkauan sekitar 5-8 ribu meter atau 5-8 kilometer. Meriam seringkali diartikan sebagai senjata besar yang disebut dengan istilah kata Italia kuno Kanane yang mengandung arti tabung besar. Meriam terbuat dari bahan besi sehingga dibuat dan dibentuk polos tanpa ornamen. Memiliki panjang 168 cm, kaliber peluru 8 cm, ujung meriam berdiameter 16 cm, dengan pangkal meriam berdiameter 27 cm. Pondasi kokoh sebagai penopang lempeng baja yang berputar 360 derajat dan tertanam di dalam tanah. Senjata ini sebagai saksi peninggalan Jepang menguasai ladang minyak yang direbutnya dari tangan kolonial Hindia Belanda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, kedua meriam ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya SK Wali Kota Balikpapan nomor sebagaimana rekomendasi hasil sidang tim ahli cagar budaya Kota Balikpapan. Benda ini bukan hanya sekedar artefak militer, tapi juga sebagai penanda bahwa Balikpapan pernah menjadi daerah yang diperebutkan dalam Perang Dunia Kedua. Kini, meriam yang masih berdiri kokoh ini bisa menjadi pengingat akan sejarah masa lalu dan sumber edukasi pada generasi muda. Tugu Australia merupakan monumen bersejarah yang berdiri kokoh di persimpangan Lapangan Merdeka, di kawasan Jalan Yosudarso, Kecamatan Balikpapan Kota. Dibangun oleh pemerintah Australia yang bekerja sama dengan Indonesia pada tahun 1945 silam. Dibangun untuk mengenang tentara Divisi 7 yang gugur dalam pertempuran melawan pasukan Jepang pada Perang Dunia Kedua.
Tugu yang berbentuk obelis atau menara yang tinggi dan ramping dengan tinggi 3,9 meter, lebar alas 47 cm, dan lebar puncak 30 cm. Dengan bagian depan terdapat pedang berbentuk salib yang menandakan ciri khas dari infanteri Selandia Baru. Tugu ini terbuat dari bahan kokoh seperti batu dan beton. Terdapat sebuah papan prasasti yang terpasang di dekat tugu. Prasasti ini terbuat dari logam dan berisi tulisan atau ukiran yang menjelaskan makna dan sejarah dari tugu tersebut. Keberadaan monumen menandakan kedatangan divisi ke-7 Australia yang terdiri dari Australia, Amerika Serikat, dan New Zealand. Kekalahan Jepang di Tarakan dan di Balikpapan merupakan akhir dari perjalanan Perang Dunia Kedua. Bangunan bunker Perang Dunia Kedua di belakang PT Remax berada di Kompleks Ekspatriat RT 33 Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan. Bunker berbentuk denah seperti huruf Z dengan orientasi bunker arah utara ke selatan. Bunker ini memiliki ukuran lebih panjang dibandingkan bunker-bunker Jepang yang lainnya, yang mencapai ukuran lorong 10 meter atau total panjang hampir 11 meter. Terdapat jendela pada sisi belakang kedua pintu bunker ini. Ukuran jendela 30 x 60 cm. Bunker ini merupakan bangunan beton yang dibuat dengan bahan campuran pasir, kerikil, semen, dan besi-besi sebagai penguatnya. Kondisi bunker secara fisik utuh, hanya pada sayap-sayap pintunya tidak utuh lagi. Sangat mungkin akibat peristiwa perang, pada dinding bunker juga ada jejak-jejak tembakan. Secara keseluruhan, kondisi bunker tanpa kerusakan berarti sangat terawat. Bangunan bunker Perang Dunia Kedua ini menjadi bukti kolonialisme Belanda dan Jepang dalam memperebutkan Balikpapan. Industri minyak di Balikpapan merupakan industri yang strategis dalam menyuplai bahan bakar bagi mesin-mesin pada Perang Dunia Kedua. Adanya industri minyak di Balikpapan menyebabkan wilayah ini menjadi incaran negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua di wilayah Asia Pasifik, yaitu Australia, Selandia Baru, Belanda, Amerika Serikat, dan Jepang. Bunker ini sangat penting untuk dilestarikan karena menjadi memori kolektif bagi masyarakat bahwa Balikpapan pernah menjadi arena perang paling besar dalam abad ke-20. Gardu pertahanan atau pillbox yang berlokasi di tepi pantai Manggar Segara Sari Balikpapan adalah sarana pertahanan tentara Jepang saat menduduki Balikpapan pada tanggal 23 Januari 1942 sampai 26 Januari 1945. Berbentuk persegi dengan bagian depan berbentuk trapesium. Terdapat lubang pengintaian dan tembak yang berada di sisi depan dengan bentuk persegi dan bagian belakang tidak memiliki dinding. Bahan yang digunakan adalah cor beton dengan tulangan menggunakan rel kereta api ringan dengan pasir dan batu yang ada di pantai. Gardu pertahanan selain berfungsi sebagai pos penjagaan atau pos pengintaian, juga untuk menyembunyikan tentara dan senjata dari serangan musuh atau serbuan tentara sekutu. Pillbox adalah bagian sejarah dan pendidikan bagi masyarakat Balikpapan karena bunker ini merupakan bukti memori Perang Pasifik yang terjadi pada tahun 1941 sampai 1945. Dalam perang tersebut, tampak bahwa pemerintah kolonial berusaha mempertahankan kedudukan Balikpapan dengan membangun banyak bunker dan gardu pertahanan atau pillbox. Bangunan ini menjadi bukti bahwa kedudukan Balikpapan sangat strategis dalam Perang Dunia Kedua, sehingga pihak-pihak yang berperang berusaha menguasai Balikpapan demi mengamankan jalur logistik mereka, terutama minyak bumi sebagai sumber daya perang utama pada Perang Dunia Kedua. Cagar budaya meriam Sedel 6 Ponder dan meriam Sedel 25 Ponder berada di lingkungan Museum Kodam 6 Mula Warman, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat. Merupakan salah satu peninggalan dari era Perang Dunia II
dan masa-masa awal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meriam ini merepresentasikan teknologi persenjataan artileri medan yang digunakan oleh pasukan sekutu, khususnya Inggris dan Australia, dalam upaya merebut wilayah Kalimantan Timur dari pendudukan Jepang pada tahun 1945. Secara historis, keberadaan meriam ini memiliki keterkaitan langsung dengan peristiwa-peristiwa militer di Kalimantan Timur, khususnya dalam konteks pendaratan pasukan sekutu di Teluk Balikpapan, Operasi Obotu Juli 1945, yang menjadi salah satu operasi terbesar di wilayah Pasifik Selatan. Senjata ini menjadi saksi bisu atas babak akhir penjajahan Jepang dan awal pembentukan struktur militer Indonesia di wilayah ini. Meriam Saddle 6 dan Saddle 25 pounder mencerminkan perkembangan teknologi militer pertengahan abad ke-20 dengan desain yang efektif dan daya tembak tinggi yang banyak digunakan dalam berbagai medan pertempuran. Meriam ini menjadi artefak pembelajaran penting bagi generasi masa kini, khususnya dalam studi sejarah militer, teknologi senjata, serta strategi perang darat. Secara sosial dan budaya, meriam ini telah menjadi bagian dari koleksi penting Museum Kodam 6 Mula Warman dan memiliki fungsi edukatif dan memorial yang kuat bagi masyarakat Balikpapan dan Kalimantan Timur. Keberadaannya menghidupkan kembali memori kolektif tentang perjuangan, pendudukan, dan pembebasan, serta menjadi sarana pelestarian identitas sejarah lokal dan nasional. Berdasarkan nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan sosial budaya yang dikandungnya, meriam 6 pounder dan meriam 25 pounder di Museum Kodam 6 Mula Warman layak ditetapkan sebagai cagar budaya, guna menjamin pelestariannya dan mendorong pemanfaatan berkelanjutan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Sekarang kita berada di Klinik Panorama yang merupakan cagar budaya dan klinik pertama yang dibangun oleh perusahaan minyak Belanda pada tahun 1949. Berlokasi di Jalan Cepu nomor 1, Kecamatan Balikpapan Tengah. Yang menarik nih Kak, terdapat ornamen yang menjelaskan seorang perawat yang sedang membantu sebuah keluarga yang sakit. Klinik Panorama. Pada tahun 1949, pihak Batavia Petroleum Maskapai, BPM, mendirikan rumah sakit di Balikpapan dikenal dengan Rumah Sakit BPM. Merupakan milik kerajaan Belanda yang berada di Balikpapan. Merupakan anak dari perusahaan Royal Dutch Shell. Kemudian pada 10 Desember 1957, berdirilah PT Pertambangan Minyak Nasional Indonesia, PT Pertamina, sebagai perusahaan minyak pertama milik Indonesia. Kemudian tanggal 10 Desember 1957, ditetapkan sebagai hari berdirinya perusahaan tersebut dan menjadi perusahaan minyak nasional yang disingkat Permina. Dengan berdirinya PN Permina, secara otomatis semua perusahaan Belanda di Indonesia termasuk aset-asetnya diambil dan dikuasai negara. Kemudian pada tahun 1968, PN Permina dan PN Pertamin merger menjadi Pertamina. Sejak itulah bangunan di atas bukit disebut Klinik Panorama. Sekarang telah menjadi Rumah Sakit Panorama Balikpapan. Dahulu lebih populer dengan sebutan Klinik Panorama sebagai tempat pengobatan. Pada dinding klinik bagian depan terdapat ornamen gambar seorang ibu menggendong anak serta perawat sedang membantu memeriksa seorang anak. Juga gambar seorang laki-laki, askar, dan wanita. Bangunan Klinik Panorama terbuat dari kayu khas limasan dan di bagian pintu utama menghadap selatan terdapat kanopi berbentuk beton. Di kiri kanan terdapat pilar dengan posisi miring. Sekarang Klinik Panorama yang sejak dahulu sudah beroperasi, kini statusnya telah ditingkatkan menjadi tipe C. Telah menjadi Rumah Sakit Pertamina Panorama Balikpapan. Sekarang Rumah Sakit Panorama berada di bawah naungan PT Pertamina IHC. Brievenbus, kotak surat atau bus surat yang di dalam bahasa Belanda disebut brievenbus. Kotak pos ini saat ini terletak di Jalan Jenderal Sudirman di depan kantor pos Kelandasan Ulu. Kondisi brievenbus masih bagus dan terawat. Brievenbus dicat warna orange, bahan besi cor, bagian depan sisi atas tertulis dan bagian dinding kotak tertulis bus leaching. Yang di bawahnya terdapat angka 1, 2, 3 serta ada motif hias. Kemudian pada sisi kiri dan kanan terdapat daun pintu kecil yang dilengkapi kunci sebagai pengaman. Bahan kotak pos berupa beton yang berasal dari campuran semen, pasir, batu, dan dengan tulang besi dibangun oleh Fred Muller.
Kotak pos saat itu berdiri kokoh setinggi 150 kali 80 cm, terbuat dari plat baja dan tahan api. Dahulu surat merupakan sarana umum yang sering terbakar sesama surat masuk lainnya. Maka dibuatlah oleh petugas pos dengan cat warna merah menyala sebagai identik kolonial penyerahan surat dari masyarakat. Awalnya kotak pos ditempatkan di depan kantor pos lama di Sentral Ekonomi Balikpapan, pusat pertokoan kebun sayur. Terjadinya kebakaran besar saat perayaan Cap Gome pada 22 Februari 1979 yang menyebabkan seluruh bangunan kantor pos terbakar habis. Setelah kebakaran tersebut, kotak pos yang masih dalam kondisi utuh diangkat dan disimpan di belakang kantor pos besar Balikpapan. Pada masa lalu, Brivo Bus ini menjadi penghubung utama warga Balikpapan dengan dunia luar. Meski kini tak dipakai lagi, keberadaannya mengingatkan kita akan pentingnya komunikasi di masa kolonial. Tugu Projakal. Sebelum ada jalan poros Balikpapan Samarinda, masyarakat harus terlebih dahulu menyeberang laut Balikpapan, Tritip, Gunung Tembak, Amburawang, Samboja, Muara Jawa, dan sekitarnya menggunakan taksi sungai. Walau pembuatan jalan poros Balikpapan Samarinda yang disebut dengan Projakal terlebih dahulu melibatkan Rusia Uni Soviet sehingga jalan ini dikenal atau disebut Jalan Rusia. Dan sempat tertunda, kemudian Projakal dilanjutkan kembali melibatkan konsultan asal Jepang pada periode berikut di tahun 1966. Sehingga jalan Balikpapan Samarinda dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal pada tahun 1970-an. Namun, jalan poros Balikpapan Samarinda secara resmi dibuka pada hari Rabu 20 Juli 1977 oleh Presiden Soeharto. Dengan ditandatanganinya sebuah prasasti yang terletak di persimpangan kilometer 4,5 Balikpapan Utara, berada di Kecamatan Balikpapan Utara. Sebagai jalan provinsi yang menghubungkan dua daerah antara Balikpapan dan Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, meskipun hanya sampai di Samarinda seberang. Tugu PU atau Tugu Projakal merupakan sebuah momentum bersejarah sebagai jalan provinsi, sehingga yang pada awalnya dikenal dengan Jalan Rusia telah berganti nama menjadi Jalan Soekarno-Hatta. Meski tampak sederhana, tugu ini melambangkan langkah besar pembangunan menghubungkan pesisir Balikpapan dengan pedalaman Kalimantan. Terakhir, kita singgah di Jalan Kapten Pierre Tendian Gunung Pasir, Kecamatan Balikpapan Tengah di SMP Negeri 1 Balikpapan. Bangunan lama SMP Negeri 1 Balikpapan terdiri dari bagian depan fasad, ruang aula sekarang ruang guru, ruang multimedia berbentuk amphitheater, dan ruang ganti dahulu toilet. Bagian depannya terdiri menara yang berada di sisi kanan dan kiri pintu masuk. Pintu masuk berbentuk setengah lingkaran dengan daun pintu dengan kaca dilindungi kanopi permanen. Pasca Perang Dunia II, geliat pendidikan di kota Balikpapan kembali bersemi. Sekolah umum bagian pertama yang kemudian lebih dikenal dengan SMP Negeri 1 Balikpapan resmi didirikan tahun 1951 di Gunung Pasir. Sekolah ini menjadi tonggak sejarah pendidikan menengah di kota Balikpapan. Kurikulum terbagi atas dua jurusan yaitu sastra dan ilmu pasti yang tenaga pengajar dari Indonesia maupun Belanda. Tuan Giroel, seorang guru berkebangsaan Belanda, dipercaya sebagai kepala sekolah pertama. Semenjak itu, kepemimpinan SMP Negeri 1 Balikpapan berganti tangan beberapa kali. Sebagai salah satu sekolah tertua di Balikpapan, SMP Negeri 1 menyimpan sejarah sejak kolonial Belanda. Dengan arsitektur khas kolonial yang masih terjaga hingga kini, bangunan yang berdiri sejak masa penjajahan ini menjadi saksi bisu perkembangan pendidikan dan peradaban kota Balikpapan sehingga memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan. 10 cagar budaya ini adalah potongan mozaik perjalanan kota Balikpapan, dari rumah panggung pegawai minyak BPM, meriam dan bunker Perang Dunia II, hingga tugu peresmian pembangunan dan sekolah, semuanya merekam denyut sejarah kota Balikpapan. Menjaganya berarti menjaga identitas agar generasi mendatang tetap dapat belajar dari warisan yang ditinggalkan.